Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di BCA World Summit Online 2025. Yeay! Nah, gak kerasa ya, kita udah 5 hari loh ternyata BCA World Summit Online ini. Dan tentunya hari ini kita hadir lagi nih untuk nemenin teman-teman semua ngebahas sesi yang gak kalah seru. Kamu nonton gak, Vi? Dari hari pertama? Nonton dong, dari hari pertama, Mantap. kedua, seru-seru banget. Ada yang menabung, ada yang mimpi, ada yang kesehatan. Variasinya banyak banget ya. Nah, tapi kita hari ini mau bawain apa nih, Grace? Kita mau bawain sesi judulnya Pelan Tapi Party. Wah, party kita. Party apa nih kita nih? Wah. Tapi sebelum masuk ke sesinya, mungkin izinkan kita perkenalan dulu ya. Hari ini aku Grace, gak sendiri, ditemenin sama rekanku. Aku Fiona. Hari ini akan bawain sesi Pelan Tapi Party. Nah tadi balik lagi ya, kita nih mau ngomongin party, tapi bingung partinya apa nih? Wedding party atau Super Mario Party? Waduh. Nah apa nih Vi, kira-kira kita mau ngomongin party yang mana nih? Nah, jadi party yang kita mau bahas malam ini itu bukan terkait birthday party, wedding party, atau party-party yang lain ya Grace ya. Tapi party di sini itu lebih ke bagaimana kita bisa bersenang-senang, gimana kita bisa have fun sambil tetap investasi. Jadi kan hari gini gitu ya, informasi terkait investasi itu udah banyak banget di mana-mana nggak sih? Tapi lately itu banyak juga informasi-informasi yang kayak cepat kaya hanya dengan 3 hari atau misalkan instan. Iya, atau misalkan kayak invest di koin X, si A bisa berhasil menjadi miliarder dalam waktu singkat. Nah, yang clickbait kayak gitu kan tempting banget nggak sih Grace? Betul. Kayak orang jadi pengen ikut, kayak orang jadi FOMO kayak aku juga mau jadi miliarder dalam waktu cepat gitu kan. Nah, padahal FOMO ini kayak kadang kita kayak takut banget ketinggalan kereta cuan ini gitu kan. Padahal sebenarnya investasi itu nggak harus buru-buru loh. Investasi itu kan takes time ya. Mie instan aja tuh nggak instan gitu 3 kan. menit masaknya. Iya, aduh, butuh direbus dulu. Nah, apalagi investasi. Jadi jangan percaya sama yang buru-buru, yang cepet-cepet, karena investasi itu kan butuh waktu. Kita yang stabil aja gitu kita. Yang penting kita tahu kita kebutuhannya apa, terus kita investnya di mana, tapi kita tetap bisa dapat returnnya sambil tetap chill. Kita mau beli kopi kita mau bisa. kita mau sambil jalan-jalan. Kita unboxing tiap bulan blind masih box, bisa. masih tetap bisa beli ya. sambil tetap stabil investasi. Nah itu tuh party yang kita mau bahas malam ini. Mantap. Jadi pelan tapi party, sabar party. aja, tapi yang penting sampai ke tujuan bisa party ya, daripada buru-buru malah pulang nggak jadi party. Nggak jadi party kita. Nah, ini banyak yang kita kayak perlu unboxing hari ini. Wah, kita cuma unboxingnya, tapi banyak yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya, Vi, aku mau kasih kamu sama teman-teman yang lagi nonton mini quiz. Aku mau ngetes dulu sebelum kita masuk ke materinya. Kita ujian hari ini ya. Nah, teman-teman nanti boleh bantu jawab juga quiznya, boleh di drop jawabannya di kolom chat ya teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas nih beberapa ya stigma-stigma lah terkait dengan investasi. Quiz yang pertama, Vi. Wah, bisa investasi jawab, pasti bikin orang cepat kaya. Nah, kira-kira ini mitos atau fakta nih, Vio dan teman-teman? Wah, ini nih yang kita di mention nih. Pasti bikin orang cepat kaya. Nggak ada yang cepat. Mau peninggi badan, pengurus badan tuh nggak ada yang cepat. Jadi kalau dibilang pasti cepat kaya gitu ya, investasi fix ini mitos. Kamu yakin nih? All in aku 100% ini mitos. Gak mau fakta. Kita kunci jawabannya. Meskipun faktanya hijau, tapi kita percaya mitos. Oke. Nanti dapat hadiah ya, katanya mie instan ya hadiahnya. Kalau 5 juta saya tidak sanggup ya. Oke, ini Vio jawabnya mitos, tapi kayak teman-teman di kolom chat juga jawabnya mitos juga atau ya. Fakta ini ya. Mitos atau fakta nih? Kita langsung cari tahu nih teman-teman. Mitos weh. Berhasil mendapatkan mie instan. Iya. Jawabannya betul, Vi. Mitos ya. Teman-teman juga pada tahu nih ternyata jawabannya adalah mitos. Kenapa kayak gitu? Tadi udah sempat di spot sama Vio kalau kata kuncinya tuh emang cepet tadi ya. Nggak ada yang serba instan atau serba buru-buru. Betul, sama investasi juga sama. Bukan untuk cepet kaya, tapi ini adalah sebuah strategi jangka panjang. Jadi ya berproses untuk membangun kekayaan, bukan cepet-cepetan. Ini bukan lomba lari, investasi bukan perlombaan ya teman-teman. Jadi ini ya perlahan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, ini udah bener nih jawabannya Vio dan teman-teman. Kita lanjut ke quiz kedua nih, Vi. Quiz keduanya, investasi rumit dan hanya untuk orang yang mengerti keuangan. Wah, kira-kira mitos atau fakta nih, Vi? Mitos atau fakta mitos ya? Atau fakta ya?
investasi tuh susah gitu. Cuman untuk orang-orang yang ngerti-ngerti aja. Ini teman-teman juga boleh bantu jawab lagi nih di kolom chat, mitos atau fakta. Tapi kan investasi juga nggak mudah-mudah banget Iya ya. Dia sih. lumayan rumit sih. Fakta kali ya. Fakta 50-50 ya? lah nih. Mitos atau 50-50 ya? fakta ya. Fakta lah, apalah biar beda dari yang tadi. Oh. Kita lock lagi jawabannya untuk Waduh, mie instan kedua. iya. Apakah saya dapat mie instan varian lain? Iya, kita buka Kalau jawabannya. teman-teman yang lain apa ya jawabannya Oh, ya? teman-teman pada jawabnya mitos nih ternyata. mitos. Beda sama kamu. Ya. Kira-kira kamu atau teman-teman yang benar? Siapa yang Wah, mitos Vi ternyata. ternyata jawabannya Vi. Kenapa tuh Grace? Kok yang ini mitos Grace? Ini karena ternyata sekarang di era yang udah serba ada dan semuanya tuh serba gampang, ya udah banyak platform-platform yang menyediakan konten-konten edukasi, Vi. Gampang ditemuin, gampang dipelajarin. Jadi semua orang ya bisa mengakses dengan mudah. Salah satunya ya kayak aplikasi kesayangan kita, Vi, MyBCA. MyBCA. Ada konten edukasi juga yang bisa diakses dengan sangat mudah. Jadi udah nggak ada kata tidak bisa lagi nih, Vi, saat ini. Semuanya bisa asal pada mau gitu ya. Jadi meskipun mungkin investasi itu kan kita butuh belajar ya, kita butuh untuk mengetahui apa yang kita invest. Nah, tapi kalau zaman sekarang itu kan udah gampang banget dapat informasinya. Jadi udah nggak ada alasan lagi, langsung gas investasi. Iya. Nah, yang ketiga nih, Vi, sekarang. Oh, ini kita 30 menit mitos atau fakta? Iya. Ini biar tiga dapat piring cantik, Waduh. Indomie aja. Iya. Kita akan mengoleksi mie instan Mie berbagai instan, varian. Betul. Ini investasi dengan rekomendasi orang sudah pasti aman, Vi. Waduh. Wah, ini mitos atau fakta nih kira-kira? Ini berdasarkan pengalaman hidup saya pribadi. Siapa yang menyakiti kamu? Waduh. Tulis di kolom bukan. Enggak. Kayaknya Mitos kalau atau fakta kalau nih? kita ikutin rekomendasi orang lain sudah pasti aman. Ini sih mitos sih ini. Tidak ada kepastian di dunia ini, Grace. Wah, luar biasa dalam sekali. Ini di Mitos, ya, mitos yakin nih, mitos ya. ini. Yakin ini 100% mitos Iya. ya. Ini teman-teman juga udah pada jawab, ternyata jawabannya mitos juga, Vi. Iya, pernah tersakiti juga. Iya. Pernah Memang mengikuti kita rekomendasi orang lain. taste issue ya. Iya, ternyata jawabannya betul, mitos. Ya, ini kita udah pada ya trust issue korban sepertinya ya, pada korban. Jadi langsung pada tahu nih, karena investasi yang direkomendasiin orang itu bisa bikin kita kena yang namanya FOMO, fear of missing out, FOMO. Nah, FOMO ini tuh bahaya karena ya kita pasti beda dong sama teman-teman kita, sama even keluarga kita, sama pasangan kita. Kita ini pribadi yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda, tujuannya tuh juga berbeda gitu. Jadi tentunya instrumen investasi yang dipilih juga akan berbeda tuh sesuai sama ya tadi tujuannya apa. Terus kita tuh sukanya yang kenaikan sama penurunannya tuh yang bikin deg-degan atau enggak. Kemudian yang pasti-pasti aja betul, tujuannya tuh juga apa, jangka pendek, jangka panjang itu pastinya beda-beda juga tuh, Vi. Bener banget, Grace. Iya. Jadi jangan sampai nih demi investasi, jadi anggap aja kita kayak lagi mau naik kereta nih. Nah, kita tadinya mau pergi ke Surabaya, terus kita kayak, udahlah ikutin orang aja, ikutin orang. Taunya Nyasar, orangnya keretanya ke iya. Jogja. Nggak jadi kita ke Iya, Surabaya. nggak nyampe ya jadinya. Kan bisa jadi orang-orang tuh beda tujuan, beda karakter juga gitu kan. Ada yang suka hatinya berdebar-debar gitu. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa dengan volatilitas ini, aku siap gitu. Tapi ada juga orang-orang yang kayak, enggak, aku chill aja gitu. Betul. Ya, jadi ini kuisnya udah selesai, Vi. Selamat Oh kamu ya, saya mendapatkan berapa varian. Nah, tapi Vi, kita dari tadi udah ngomongin nih soal berbagai stigma-stigma terkait dengan investasi yang dikira selama ini mungkin benar, tapi ternyata teman-teman yang join udah pada jago gitu ya, jawabnya mitos. Yang pada join kayak udah ahli banget ini. Betul, udah ahli, jawabnya mitos, tapi ya kita mau explore lebih dalam nih, Vi, terkait dengan investasi tadi. Mungkin ya kita udah ngomongin investasi, pengen dong terjun langsung, cobain langsung, praktek gitu ya terkait sama investasi itu. Apa sih, Vi, yang bisa kita beli gitu saat ini kalau misalnya kita mau berinvestasi, Vi? Nah, kayak tadi kita kan udah sempat bahas ya, Grace ya. Investasi itu kita harus tahu, kayak kita harus tahu kita invest di mana, kita harus tahu kebutuhan kita apa. Jadi inilah kenapa kita mau bahas ada instrumen investasi itu apa aja sih gitu. Nah, instrumen investasi itu macem-macem, beragam banget. Jadi kita nggak mungkin bahas semuanya di sesi yang singkat ini ya. Tapi masing-masing itu juga beda-beda karakternya. Ada yang akan naik kalau kondisi ekonominya lagi bagus, ada yang justru akan turun kalau kondisi ekonominya lagi bagus. Atau misalkan tergantung inflasi juga. Jadi ada yang inflasinya pas turun dia oke, ada yang pas inflasinya naik dia oke. Jadi mungkin kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada obligasi.
mungkin in this case spesifik obligasi pemerintah ya. Kalau obligasi pemerintah itu dia akan diuntungkan kalau kondisi ekonominya lagi turun dan inflasinya juga lagi turun. Kenapa tuh, Vi? Nah, jadi kan biasanya kalau inflasi turun dan kondisi ekonomi lagi turun nih, suku bunga akan diturunin. Jadi bunga-bunga di tabungan, di deposito itu biasanya kan akan lebih rendah. Nah, kalau kita sudah punya obligasi yang kemarin-kemarin yang udah nawarin kupon sekian gitu, itu pasti lebih menarik dong. Misalkan kayak bunga deposito let's say 4% gitu, tapi ternyata bunga kupon dari obligasi itu bisa nawarin 7-8%. Jadi obligasi pasti lebih menarik. Dan obligasi itu ngasih cash flow tetap. Jadi tergantung obligasinya ya, mungkin bisa per bulan, per 6 bulan, tergantung produknya. Itu kita akan dapat uang rutin nih. Wah, ini kayak gajian 2 kali ya? Gajian 2 kali, kayak dari gaji kita beli obligasi, kita dapat lagi kuponnya. Jadi obligasi itu ngasih cash flow yang tetap. Terus secara risiko, dia tergolong risikonya rendah. Karena kan obligasi ini dari pemerintah ya, pemerintah pasti bisa bayar kuponnya, risiko gagal bayarnya kecil. Tapi meskipun risikonya rendah, dibandingkan dengan produk investasi yang lain, si obligasi ini sebenarnya returnnya tergolong cukup rendah. Jadi mungkin yang lain bisa lebih spektakuler nih ngasih returnnya. Nah, obligasi ini kayak dia stabil, tapi ya mungkin buat orang-orang yang segitu kekecilan. Nah, mungkin cocoknya bukan di obligasi, bisa di produk-produk yang lain. Dan obligasi ini dia paper based asset. Jadi kepemilikannya di paper based, dia nggak ada maintenance cost-nya. Jadi kita nggak perlu kayak menyimpan obligasi somewhere, itu nggak perlu. Digital lah ya. Iya, jadi kayak ya nggak perlu lah kita bayar maintenance buat si obligasinya. Nah, nextnya yang diuntungkan kalau ekonominya lagi turun juga, tapi ini kondisinya kalau inflasinya lagi naik, itu adalah emas dan barang-barang mewah. Jadi kalau inflasinya naik, suku bunga naik, mungkin kupon obligasi jadi kayak sama aja nih sama kupon sama bunga-bunga yang lain gitu. Nah, orang biasanya akan mencari investasi yang lebih stabil. Nah, biasanya tuh orang sukanya tuh emas nih dari zaman dahulu kala. Dari emas orang itu, tua kita mungkin ya udah nimbun nenek emas. Kakek, nenek aku bahkan koleksi. Nah, jadi kayak emas itu udah dari zaman dahulu banget lah, udah famous banget kalau orang-orang invest di emas. Nah, mungkin emas ini bedanya adalah dia nggak bagiin cash flow. Jadi kalau yang kayak tadi obligasi itu kita ada cash flow rutin. Nah, tapi kalau emas itu dia nggak ada ngasih cash flow rutin, kita cuma akan dapat uangnya kalau kita jual. Jadi kalau misalkan mengharapkan cash flow rutin, nah nggak bisa nih kalau dari emas. Dan selain itu emas dan barang mewah ini merupakan aset fisik. Jadi mungkin in this case emas batangan ya, belum yang emas digital. Jadi karena kita ada aset fisiknya, itu akan ada tambahan biaya buat maintenance. Iya. Buat disimpan gitu ya. Iya, mau disimpan. Gak mungkin dibawa bantal kan. Waduh, bobonya di atas batangan emas ya. Mahal ya kasurnya. Terus saya kan mau bikin brankas khusus pas dibuka, wah masuk langsung isinya emas batangan semua, wih, amin. Nah, kemudian nextnya itu ada yang instrumen yang akan diuntungkan kalau kondisi ekonominya lagi bagus nih dan inflasinya lagi turun, itu adalah saham. Nah, saham ini mungkin saham emitennya ada banyak banget ya. Nah, saham ini juga tidak membagikan cash flow tetap. Jadi meskipun saham itu kan ada yang beberapa bagiin dividen gitu, tapi dividen itu kan tidak bersifat wajib dan even kita nggak bisa pasti ini dia akan bagiin dividen tiap bulan atau tiap kapan dan nominalnya berapa. Besarannya juga nggak fix gitu. Betul, beda sama obligasi kan kuponnya pasti itu dapatnya berapa. Jadi mungkin kalau yang suka invest di saham tapi mengharapkan ada sedikit cash flow bisa pilih saham-saham yang ada bagiin dividen. Nah, saham ini risikonya lebih tinggi dibandingkan mungkin dua yang tadi obligasi sama emas ya, risikonya lebih tinggi, dia lebih volatile lah harganya, tapi return yang dijanjikan juga bisa lebih tinggi nih. Jadi mungkin buat orang yang suka kayak aku maunya segini, aku expect-nya segini, mungkin cocoknya di saham, tapi ingat perlu dipilah-pilih lagi ya sahamnya yang mana. Dan saham juga kayak obligasi, dia paper based asset, jadi nggak ada maintenance cost-nya. Nah, satu lagi nih, ada yang akan diuntungkan kalau kondisi ekonominya lagi bagus dan inflasinya lagi naik, yaitu properti. Nah, mungkin ini sempat ada pembahasan juga nih di sosial media gitu kan. Kayak generasi zaman sekarang kurang suka properti nih. Mungkin generasi zaman dulu nih yang lebih suka mengoleksi properti, jual beli properti. Nah, properti ini akan diuntungkan kalau kondisi ekonominya lagi bagus. Jadi masyarakat punya daya beli buat beli rumah itu gitu kan. Dan inflasinya lagi naik, harga rumah lagi tinggi gitu. Nah, tapi properti ini juga nggak bagiin cash flow tetap. Unless mungkin propertinya disewain atau dikontrakin gitu ya, baru kita akan dapat cash flow. Dan dia ini meskipun harganya tinggi atau valuationnya tinggi, tapi dia juga punya risiko likuiditas yang tinggi tuh, Grace. Karena nggak secepat itu ya buat jual. Karena meskipun let's say kayak, aku punya rumah 10M nih, Grace.
Tapi kamu mau nggak beli, aku jualin sekarang, aku butuh banget nih uangnya gitu kan, nggak bisa langsung itu, instan gitu ya aku dapetin si 10M-nya. Jadi dia ada risiko likuiditasnya di situ. Dan si properti ini juga merupakan aset fisik yang mana dia bahkan lebih besar lagi daripada emas. Emas mungkin kita bisa simpan di brankas, itu kan rumah nggak mungkin kita simpan di brankas gitu ya. Jadi properti ini pasti akan menyebabkan biaya maintenance. Jadi mau bayar atap bocor gitu ya, harus tembok dibetulin. retak. Belum lagi kalau bayar PBB, listrik, air, dan perlengkapan Teman-temannya. Iya, biaya-biaya turunan properti yang lainnya. Nah, mungkin ini beberapa produk investasi yang kalau aku bilang kayak cukup standar lah ya di investasi, di dunia investasi. Kayak let's say emas, properti itu udah dari zaman dulu banget. Nah, dengan perkembangan zaman di sekarang ini pasti banyak banget gak sih Grace bentuk investasi yang lain yang lebih canggih betul, gitu. yang lebih menantang gitu ya. Banyak lebih sih, betul. Ger gitu ya. Iya bener sih Vi. Jadi ya ini sama aja kayak kita ke toko es krim gitu ya. Ini malam-malam bahasanya makanan nih agak lapar ya. Waduh. Nah udah ini makan belum? udah tenang aja. Nah ini ada yang kayak kita pergi ke toko es krim, mungkin kalau dulu kita belinya vanilla, strawberry, coklat, ini basic lah ya. Standar banget kita ya. Iya, sekarang ada rasa-rasa baru yang lebih bervariasi kayak matcha. Atau misalnya Dubai pistachio, kekinian banget kan. Berat banget namanya. Jadi ini banyak variasi-variasi baru yang gak plain vanilla atau plain strawberry atau plain coklat. Bahkan coklat aja macam-macam. Bener, coklat aja ada banyak, dark coklat, milk Belgium, coklat. sekian persen ya. Jadi kita salfok dikit, tapi ini kayak satu analogi lah teman-teman. Sama kayak investasi, ada investasi yang tadi lebih sering ditemui, yang tadi Vio udah jelasin, tapi ada juga sebenarnya aset-aset yang sekarang menantang juga, dan dengan kemajuan teknologi, dengan adanya digitalisasi, aset-aset ini jadi naik daun juga nih teman-teman. Nah di sini balik lagi juga nggak semuanya, tapi kita coba rangkumin dan sharing nih kira-kira aset-aset apa aja sih yang paling banyak dan paling ngetren nih belakangan ini gitu ya. Yang pertama ada namanya cryptocurrency Vi. Dan teman-teman, ini mungkin di Indonesia udah banyak yang mulai beli, udah ada yang mulai coba-coba, tapi belum secara luas lah digunakan. Ini adalah mata uang digital. Kalau di US, di Amerika itu udah ada Vi, sampai kayak bank-bank besar yang keluarin produk pakai cryptocurrency. Tapi terus ya di Indonesia kalau di luar negeri juga ada deh yang udah bisa payment pakai cryptocurrency ya. Jadi si koin kripto bisa langsung dipakai belanja tuh. Ini benar-benar mata uang digital, tapi ya memang positifnya diakui global, dan ketika memegang itu pastinya kita pengen ada gain juga. Kayak contohnya misalnya Bitcoin atau Ethereum, ketika kita punya instrumen-instrumen itu di portofolio, ketika bangun tidur gitu ngecek pasti pengen portofolio hijau gitu. Hijaunya tinggi lagi ya, nggak mau hijau yang kecil. Ya. Jadi mengharapkan gain yang cukup besar, tapi memang ada resiko nih Vio dan teman-teman, yaitu fluktuasinya tinggi, dan karena semua orang pengen cuan, jadinya sifatnya juga spekulatif. Kemudian yang kedua nih, ada namanya non-fungible token atau NFT. NFT ini sempat ramai pas zaman-zaman COVID. Bener. Ini salah satu yang terkenal juga nih NFT-nya, namanya Bored Ape ya. Ini aset digital yang bisa ditransaksikan. Jadi misalnya aku suka sama satu karya gitu atau satu artwork, aku bisa beli tuh aset digital itu dan mengklaim kalau itu adalah aset punya aku. Nah itu bukti kepemilikannya jelas tuh, kalau aku udah beli jadi punya aku, atas nama aku gitu, dan nggak bisa diakuin orang lain. Iya, dan itu jadi satu-satunya di dunia. Benar. Ada prestige-nya juga lah ya. Aku doang nih yang punya gambar ini. Iya. Nah ini juga sebenarnya bisa ditransaksikan, akan tetapi ya agak liquid. Bisa aja aku suka sama Bored Ape, tapi kamu kurang suka gitu. Jadi aku tawar murah gitu. Iya. Udah beli nggak jadi gain. Jadi ya ini bisa gak liquid, kemudian bisa fluktuatif juga, dan mungkin ya takut-takut ada scam juga yang namanya digital. Jadi ya bisa ada resiko tersebut. Kemudian ada insurance with fixed return. Wah ini insurance nih ya. Tapi sebenarnya nggak semuanya itu menantang kayak gitu ya. Tapi ada beberapa mungkin produk asuransi yang bentuknya itu unit link, tapi menawarkan returnnya itu gak kira-kira Vi, di atas rata-rata. Misalnya kayak rata-ratanya 5%, 6%, tapi dia bisa nawarin misalnya double digit gitu, 10% atau 12%. Jadi ini kayak ya menjanjikan too good to be true lah. Dan kita tahu too good to be true never true. Tidak true, sisa too good-nya aja ya. Iya, in this economy kita harus tetap skeptis gitu ya.
Nah ini biasanya karakteristiknya imbal hasilnya tadi ditawarinnya tuh ketinggian, nggak masuk akal gitu. Yang ternyata PHP ya. Ternyata PHP. Dijanjikan 10-15%. Di ghosting habis itu, hanya hilang uangnya. angan-angan. Nah ini perlu dicurigai, walaupun imbal hasilnya kelihatannya menarik, pasti kayak kita pengen cobain, tapi ya perlu balik lagi tadi bertanya-tanya dulu lah. Dan ini mungkin di luar fungsi utama juga, karena kan asuransi atau insurance tujuan utamanya tuh proteksi ya, Vi, bukan untuk investasi. Jadi ini agak di luar fungsi utama dan tentunya ada risiko gagal bayar kalau ternyata dia investnya ke sembarangan aset gitu. Misalnya ke saham gorengan atau saham-saham yang nggak liquid, tiba-tiba rugi gitu kan. Di saat harus bayar kewajibannya, jadinya ini ada resiko si produk tersebut gagal bayar. Kemudian nih, Vi, ini Ponzi scheme. Wah, ini ilegal nih, udah dikasih merah udah ditulisin ya. merah, Udah ditulisin merah nih, ilegal. Nah ini ya scam, kelihatannya menarik juga. Biasanya ciri-cirinya kayak diajak teman, dibawa teman gitu ya. Dan harus cari teman berikutnya lagi karena nggak ada profit atau nggak ada keuntungan yang sebenarnya dihasilin dari Ponzi scheme ini. Cuman kayak nanti uang dari orang yang baru masuk diputar buat ngebayarin orang yang udah ada di dalam gitu. Jadi ya ini sebenarnya ilegal ya lagi-lagi. Jadi perlu hati-hati kalau misalnya 70% sehari itu takut gitu ya. Jadi hati-hatilah gitu. Nah ini maksudnya kita men-sharingkan ini supaya kita juga tahu kayak misalkan gitu one day ditawarin sama temen, yuk join ini, kita cek dulu gitu apakah bisnisnya valid nggak nih gitu. Terus pas kita cek, wah kayaknya skema Ponzi, fix, skip, jangan ikutan. Betul. Nah ini ada setelahnya P2P lending nih, Vio dan ini teman-teman. juga sama nih kayak tadi. Benar. Rame pas zaman COVID ya lumayan. Iya, rame pas zaman COVID. Nah ini mekanismenya pinjam meminjam online lewat marketplace. Jadi ini kalau misalnya kayak pelaku usaha atau misalnya debitur yang nggak bisa dapat pinjaman dari bank, mungkin akan mencari sumber pendanaan yang lain. Misalnya kayak ibu-ibu di pedalaman Kalimantan gitu ya, membuka warung tapi belum bisa di-verif oleh bank atau disetujui oleh bank kreditnya. Nah dia bisa cari pendanaan untuk tetap mendirikan warung itu lewat P2P lending ini. Jadi ada orang yang di Jakarta kayak aku sama Vio mungkin bisa ikut mendanai ibu-ibu itu buka warung di Kalimantan. Nah ini imbal hasilnya juga biasanya tinggi, pasti di atasnya bank dong. Biasanya mungkin double digit gitu bisa dapet. Dan penyaluran modalnya mudah, kalau misalnya aku mau join, aku tinggal klik transfer selesai, terus ibunya bayar bunga tiap bulan. Akan tetapi resiko kreditnya juga tinggi dan gak ada yang jamin. Nah ini ada satu cerita nih Vi. Pas 2020 lalu kan lagi ramai juga nih, pas COVID P2P lending. Temanku ada Vi yang beli, aku beli, temanku juga beli. Tapi temanku itu debiturnya meninggal Vi. Jadi itu kan tidak ada yang tahu ya. Maksudnya mungkin secara bisnisnya menjanjikan, produktif gitu ya. Tapi umur tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu, sayang banget. Betul. Berarti P2P-nya nggak terbayar. Akhirnya tidak terbayar. Nah di situ tuh resikonya kalau P2P. Betul. Jadi tetap ada resiko walaupun misalnya produktif atau cukup menjanjikan gitu ya usahanya. Dan yang terakhir ini adalah copy trade forex. Ini trading basically copy paste gitu ya sistemnya. Ngikutin. Betul, udah dikasih tahu strateginya apa, tinggal di copy paste aja sama trader profesional. Jadi gampang dilakuin dan gak ada bias. Misalnya kayak, saya suka liberty, saya suka jalan-jalan ke Amerika, saya cinta US dollar misalnya. Jadi nggak perlu bias karena kita udah tinggal ngikutin aja kayak pilihan si tradernya. Ini nggak ada bias. Kalau misalnya lagi ada prospek di mata uang tertentu ya mungkin akan dikasih strategi tersebut, tapi kalau enggak ya dikasih strategi di mata uang lain. Jadi nggak ada attachment itu. Akan tetapi kekurangannya ya tetap ada resiko juga, balik lagi resiko likuiditas dan mungkin butuh budget yang lebih tinggi. Biasanya kan kalau trader bisa untungnya berlipat ganda karena modalnya juga gede gitu. Tapi kita yang receh ini dapatnya juga receh. Betul. Jadi kayak budgetnya nih untuk menyamai level gain yang didapetin sama trader itu tentunya harus lebih tinggi juga nih Vio dan teman-teman. Nah ini dari tadi kita udah menjelajah rasa-rasa es krim dan berbagai instrumen investasi dari yang mungkin udah dimiliki oleh teman-teman sampai yang lebih menantang gitu ya. Ini yang Gracia ini menantang banget. Menantang banget, iya. Sangat berisiko. Deg-degan. Buat yang suka deg-degan, pilih yang ini. Yang ini. Cuman kita bedah porto boleh nggak? Bedah porto bisa. Yang penting tidak buka saldo.
Nah ini kalau misalnya tadi udah kayak banyak instrumen investasi yang kita obrolin nih Vi. Tapi kalau kamu sendiri, kamu tuh pilihnya instrumen yang mana? Kamu orangnya sukanya yang mana? Nah, mungkin ini sharing juga gitu ya. Kan tadi kita sudah menjelaskan secara teori dalam tanda petik gitu kan. Apa aja sih instrumen investasi. Nah, sekarang kita mau share secara pengalaman hidup. Nah, kebetulan karena sekarang ini kan aku udah nikah. Dan semenjak nikah aku jadi punya 2 tanggungan adik buat sekolah. Nah, dan karena kondisi ini, jadi sebetulnya alokasi portofolio aku dan profil risiko itu agak shifting ya. Dulu let's say mungkin 2-3 tahun lalu sebelum nikah gitu aku lebih ke yang agresif. All in, cacing-cacing naga-naga. Rugi sampai nol juga gak masalah gitu kan. Karena basically gak punya tanggungan dulu. Kayak orang tua udah financial independent sendiri, bukan sandwich generation segala macem. Jadi ya bebas ya mau dipakai apa aja. Bener banget. Jadi dulu tuh aku lebih agresif, bener-bener porsinya itu gede di mungkin equity dan spekulatif investment. Nah, tapi lately karena sudah menikah, ada tanggungan dan kebetulan nih dalam mungkin ya within range goal yang agak menengah gitu ya. Aku tuh lagi renov dan ngisi rumah, apartemen sih di tempatnya. Tapi kan itu pasti butuh uang, butuh liquidity, cashnya tuh butuh banget gitu. Makanya alokasi portfolio aku sekarang kalau bisa dilihat lebih dominan itu di cash. Tapi cash ini bukan cuma uang tunai ya. Aku nggak nyimpen uang di celengan atau di bantal gitu, enggak. Tapi cash ini tuh bisa juga cash equivalent. Jadi misalkan kayak reksadana pasar uang atau time deposit itu juga masuk sini. Cuman intinya aku menyimpan di aset yang kira-kira liquidity-nya lebih mudah lah. Jadi in case aku butuh uang, aku tinggal cairin langsung dapat dan nggak minus lah. Kalau misalkan aku simpan fully di saham, terus ternyata aku butuh nih uang buat mesti tarik gitu ya. Buat bayar tukang atau buat beli apa gitu. Nah kan pas buka pas minus ternyata nggak mungkin aku cut loss dong. Makanya aku lebih butuhnya yang di cash. Tapi meskipun profil risiko aku sekarang udah geser ke lebih konservatif gitu ya, tapi tetap ada porsi kayak fixed income gitu. Jadi supaya dapat yang tadi tuh cash flow tambahan. Jadi pasti ada beli di obligasi, reksadana pendapatan tetap. Nah, dan meskipun konservatif nih again, tapi masih tetap ada porsi di instrumen investasi yang lebih risky ya, yang ada sedikit menawarkan return lebih gede, which is ada di saham dan tetap ada porsi dikit banget di speculative investment. Nah, itu mungkin yang udah shifting dari yang dulu ya, dulu mungkin masih yang gimana dan sekarang gimana. Menyesuaikan fase hidupmu dan kebutuhanmu gitu ya. Nah ini yang teman-teman juga perlu highlight bahwa kebutuhan tiap orang tuh beda-beda. Dan even orang yang sama nih. Di fase yang berbeda bisa beda masih ternyata. Tapi ternyata alokasi portofolio saya berubah. Ternyata kebutuhannya berubah gitu kan. Nah kalau Grace sendiri gimana nih? Grace kayak sukanya yang menantang. Oke, all in semua. Aku sebenarnya masih belum ada tanggungan nih Vi kebetulan dan belum married juga. Orang tuaku udah ya financially independent lah ya, puji Tuhan. Berarti ini sama nih mungkin kayak aku di 2-3 tahun lalu. Ya, uangku. Bener, ini gajiku. Iya, akan gue habiskan tanggal 25. Jadi ya betul, uangku adalah uangku gitu. Jadi sebenarnya goals-goalsnya juga belum yang terlalu jangka panjang banget. Lebih pengennya happy-happy dulu lah sebelum memasuki fase hidup berikutnya. Gitu. Nah, aku ya salah satu goalsnya pengen jalan-jalan sih Vi, kayak keliling Europe lah. Nah, karena kebutuhan dananya ini cukup besar keliling Eropa, in this economy lagi-lagi mahal ya, in this economy mahal ya. Jadi ya tentunya perlu dana yang besar juga. Nah kalau misalnya aku di instrumen yang mungkin rendah resiko dan rendah return, mungkin aku keliling Eropanya baru puluhan tahun lagi gitu ya. Di pas pensiun baru keliling baru keliling Eropa gitu. Jadi aku coba nih masukin ke instrumen investasi yang memang lebih high risk tapi ada potensi lebih high return juga. Contohnya kayak ya tadi spekulatif investment, kemudian aku ada masukin ke equity juga, porsinya mirip-mirip sih kayak 30-40%-an. Baru sisanya aku masukin ke instrumen lain kayak obligasi sama cash nih Vi. Yang tadi cashnya juga nggak di uang tunai literally sih, tapi ada instrumen-instrumen setara. Iya hari gini ya. Bener. Nah tapi aku tetap sih Vi pasang kayak sekitar ya 10-15%-an lah untuk
ada aset yang liquid karena balik lagi takutnya ada kebutuhan darurat atau yang mendesak yang benar-benar butuh saat itu juga gitu. Aku nggak mungkin dong nunggu dulu misalnya cair dulu, apalagi kalau lagi rugi. Tadi nunggu NFT-nya kejual dulu kan. Iya, aduh itu bisa lama gitu ya. Jadi pembeli nggak dapat. Betul, tetap sediainlah buffer gitu cash supaya kalau ada kebutuhan kayak gitu bisa terpenuhi. Kurang lebih aku kayak gitu sih, Vi. Nah, tadi kan kita udah sharing-sharing nih kayak gimana sih apa aja instrumen investasi dan gimana sih yang kita investin saat ini. Betul. Tapi dari pengalaman hidup sendiri, kalau kamu Grace pernah nggak sih kayak ngikutin orang atau kayak FOMO, oh lagi hype kripto nih, terus kamu ikut, atau oh lagi hype NFT nih, ternyata kamu beli itu yang tadi apa app itu. Aku pernah, tapi itu udah lama banget juga sih. Pas aku kayak awal-awal kuliah, itu kan masih mudah. Masih muda dan mudah ya, masih polos, kurang mengerti gitu ya. Jadi kayak pas temen aku rekomen, ini kemarin gue untung 15%. Wah, langsung tanpa pikir panjang, download, ikut gitu. Ternyata flow-nya udah turun. Iya, pas aku ikut, ternyata gitu. Jadi ya pernah sih. Kalau kamu pernah nggak? Nah, dulu aku pernah. Sebenarnya nggak rugi sih, cuman lebih ke di situ aku sadar wah nggak cocok nih. Again pas zaman COVID, kan kita lagi agak gabut ya waktu itu zaman pandemi kita di rumah aja gitu kan. Terus lagi hype banget tuh di teman-teman aku cryptocurrency. Jadi mulailah muncul beli koin A, B, C segala macam. Terus aku ikutan. Ternyata karena kripto itu kan 24 jam ya dia tradingnya ya. Jadi aku tidur tuh dia masih bergerak harganya. Wah, jadi aku tidur harganya di mana, aku bangun harganya di mana. Kayak kemana harta kekayaanku? Bisa hilang terus malam. Nah, terus ternyata kayak setelah mungkin beberapa hari atau beberapa minggu, aku menyadari bahwa aku nggak cocok. Ini bukan berarti kripto jelek atau nggak boleh gitu ya, tapi lebih ke kita harus tahu karakter kita kayak gimana. Ternyata saya tidak siap untuk menghadapi pergerakan secepat itu, karena aku tuh orangnya jarang ngebuka aplikasi. Jadi aku bukan orang yang scalper atau ya orang yang mantengin terus-terusan. Aku bukanya mungkin kayak hari ini dan minggu depan gitu. Atau mungkin paling cepat kayak hari ini dan kita ketemu lagi besok gitu ya. Jadi nggak bisa tuh, agak kurang cocok dengan koin-koin kripto ini. Jadi di situ aku sadar, kayaknya nggak cocok deh gitu. Jadi ya udah aku tunggu dia agak gain dikit terus aku tinggalkan dan tidak dibuka-buka lagi. Karena aku sadar kayak ini bukan untuk aku. Tapi kalau teman-teman ada yang cocok nggak apa-apa sih. Cocok-cocokan juga gitu kan. Jadi bukan yang nggak boleh ya lagi-lagi, tapi balik lagi nih sesuai sama ya mungkin kebutuhan, tujuan, jangka waktu, dan profil resiko masing-masing. Jangan sampai cuman karena FOMO doang, oke temanku semua punya ini, aku juga harus punya. Jangan sampai kayak gitu, karena ya bisa aja teman kita cocok sama A, ternyata kita nggak cocok. Betul. Nih. Ya ini kuncinya sih know yourself, know how to invest, your investment juga ya. Jadi ya balik lagi ke kesesuaian masing-masing. Nafi, ini gak kerasa kita udah ngobrol nih ya dari tadi. Kita bahas es krim doang kurang lebih. Pasti mungkin teman-teman ada pertanyaan juga nih ya yang mau ditanyain. Boleh nih ditinggalin di kolom Q&A-nya teman-teman buat kita discuss. Langsung di drop aja. Oke, ini udah ternyata banyak pertanyaan yang masuk ya. Tolong tanyanya rasa-rasa es krim aja ya. Jangan susah-susah. Iya, atau mitos fakta lagi. Mitos fakta lagi. Kita balik lagi mitos atau fakta. Tapi kita boleh nih ya baca pertanyaan pertama dulu nih, Vi. Apakah tersedia di BCA orang yang bisa rekomendasiin duit kita harus dialokasiin kemana? Oh, jawabannya tentu ada, Vi. Ada. Ini di setiap cabang gitu ya, di setiap kantor wilayah itu ada teman-teman yang pastinya setia untuk membantu teman-teman kalau misalnya mau berinvestasi. Itu bisa butuh saran-saran, butuh arahan gitu ya. Ya. Ada teman-teman wealth specialist. Betul banget. Tinggal langsung datang ke cabang aja, teman-teman langsung datang ke cabang. Cari wealth spesialisnya gitu. Di masing-masing cabang itu ditanya apa aja, semoga bisa jawab. Bisa harusnya. Mantap, bisa bantu. Terpercaya. Tapi mungkin misalkan kayak even teman-teman belum punya knowledge investment sama sekali gitu, mau belajar sama wealth spesialis kita boleh banget. Atau misalkan kayak saya tuh nggak tahu, saya itu
profil risikonya gimana, atau saya sebenarnya nggak tahu saya cocoknya yang mana karena saya belum pernah invest sama sekali. Bisa langsung datang aja ke cabang, nanti bisa dibantu sama orang cabangnya. Betul. Oke, selanjutnya kalau saya profil resikonya tengah-tengah, ini moderat gitu ya, lebih baik beli obligasi atau emas, dan kenapa? Saat ini udah sih nabung emas. Nah, gimana nih Vi, kalau menurut kamu Vi? Nah, kalau menurutku sih profil risiko tengah-tengah gitu kan, berarti let's say mungkin sekitaran antara konservatif dan moderat gitu ya. Pilihnya mendingan beli obligasi atau emas. Nah, balik lagi nih, ini tergantung karakteristik masing-masing teman-teman. Cocoknya di mana, karena even obligasi dan emas mungkin kurang lebih ada di range resiko dan return yang kurang lebih hampir sama gitu ya. Jadi maunya yang mau dapat cash flow rutin kah, itu berarti lebih cocoknya di obligasi gitu. Atau maunya ngumpulin emas, nanti tunggu harga emas tiba-tiba naik melambung tinggi kita jual, ya berarti nabungnya di emas. Atau sebenarnya profil risikonya apapun tuh nggak perlu 100% all in, kayak oke, aku profil risikonya tengah-tengah, aku cuma boleh di emas aja. Itu nggak ada rules kayak gitu. Jadi kita mau profil risikonya di tengah, di bawah, atau di agresif gitu misalkan, nggak masalah. Mau punya emas, mau punya obligasi, mau punya saham pun itu juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu proporsinya. Nah, kalau di tengah berarti mungkin ya proporsi obligasi dan emasnya ini juga menengah gitu, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, tapi tetap mau ada porsi sahamnya nggak apa-apa, mau ada tetap harus ada porsi cashnya juga karena kita butuh liquidity gitu kan. Jadi kita ngelihatnya nggak cuma dari instrumennya aja ya, tapi dari portofolionya juga nih. Kalau dari keseluruhan portofolio, tentu elemen diversifikasi itu diperlukan. Apapun profil resikonya ya, mau dia itu konservatif, mau dia itu tengah-tengah, mau sampai ekstrim nih agresif banget, tetap dari segi portofolio itu perlu ada diversifikasi. Paling bisa disesuaikan itu persentase di dalam portofolionya itu. Mau punya obligasinya berapa, emasnya seberapa. Betul. Kalau misalnya tengah-tengah ya baik lagi, mungkin tadi instrumen-instrumen yang resikonya itu nggak sebesar itu, nggak setinggi itu, bisa diperbesar. Tapi bukan berarti nggak boleh beli juga ya di instrumen-instrumen yang lain. Nah, tadi Vio juga udah sempat highlight kalau obligasi itu emang buat orang-orang yang pengen menerima gaji lagi. Cash flow rutin. Cash flow rutin. Kalau misalnya emas ya nggak ada gitu. Paling mengharapkannya dari kenaikan harga aja. Jadi sama yang tadi sempat aku share kan, sebenarnya emas dan obligasi spektrumnya sama ya. Spektrumnya sama. Cuman yang satu akan lebih menguntungkan kalau kondisi inflasinya lagi turun, satunya lagi naik. Better punya dua-duanya sih kalau menurutku ya. Jadi dicocok-cocokin jadi inflasi lagi naik atau turun, lagi turun nih. Dua-duanya kita bisa ambil cuan dari yang mana. Setuju. Oke, saran saya harus punya semuanya. Empat yang di kuadran itu semua beli semua. Sikat. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Vi. Apakah lebih bagus reksadana saham atau langsung investasi di pasar modal nih, Vi? Mungkin pasar modal di sini ya tadi ada sahamnya. Nah, menurut kamu gimana, Vi? Menurutku sebenarnya reksadana itu kan berarti anggapannya kita put dan nanti akan dikelola MI yang menentukan kita investasi di equity yang mana. Ini manajer investasi manajer investasinya, betul. Jadi kita beli let's say reksadana saham A gitu dari manajer investasi A. Nah, nanti manajer investasi itu yang akan membelikan di emiten-emiten tertentu. Jadi untuk orang yang baru belajar, misalkan belum tahu nih cara menganalisa emiten saham gitu kan, kayak apa sih cash equity ratio, apa sih garis-garis berwarna-warni ini ya. Merah itu apa sih? Nah, misalkan buta banget nih terkait emiten dan baru belajar gitu ya. Invest di reksadana saham dulu nggak masalah. Jadi buat belajar, buat tahu kondisi market, pergerakan market saham itu kayak gimana. Nah, tapi kalau buat yang sudah ahli gitu ya, yang sudah tiap hari ngeliatin candlestick naik turun segala macam, mungkin akan lebih berasa impact-nya akan lebih nendang itu kalau langsung invest di sahamnya. Benar. Setuju sih. Jadi kalau ya reksadana ini ada profesional lah ya. Ibaratnya kita gak perlu mantengin terus-terusan setiap hari pas marketnya lagi buka. Tapi udah ada memang orang yang jago, udah ahlinya yang mengelolain untuk kita. Bener. Dan sebenarnya gak cuma masalah profesional aja sih, Vi. Tapi di reksadana itu kan ada banyak saham-saham gitu. Kalau misalnya reksadananya saham ya. Kalau reksadana pendapatan tetap isinya seri-seri obligasi. Jadi barangnya itu banyak gitu, Vi, di dalamnya. Kita gak perlu hanya misalnya memilih satu perusahaan aja, kita bisa membeli banyak perusahaan tapi dengan satu produk, Vi. Jadi elemen diversifikasi tadi itu sebenarnya udah ada di dalam reksadana itu. Dan kalau misalnya ya reksadana mungkin bisa di
hanya Rp10.000. Nah, itu juga Reksadana. reksadana itu lebih terjangkau karena hanya dengan Rp10.000 kita udah bisa beli reksadana nih. Tinggal beli aja langsung di MyBCA. Kalau saham kan mungkin harga saham variatif. Bervariasi, ada yang udah sampai mahal banget, Iya, ada yang walaupun ada yang satu murah juga. lotnya butuh berjuta-juta. Nah, kita mulai dari 10.000 aja kalau di reksadana. Dan udah langsung tadi dapat exposure yang Betul. banyak ya ke dengan 10.000 kita perusahaan-perusahaan. bisa beli, pas dicek kita kan perlu baca juga gitu ya, Iya, fund fact sheet sama betul. prospektus si reksadananya, kayak isinya emiten apa aja sih. Oh, Betul. ternyata emitennya udah ada bermacam-macam nih. Jadi Iya. dengan 10.000 kita bisa sudah Mendapatkan punya itu macam-macam. semua. Iya. Bener, kok bisa murah? Karena dikelola. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau saya sekarang semua aset di saham dan emas, apakah lebih baik tetap dibiarin atau diversifikasi, Vi? Gimana nih? Kalau semua asetnya di saham sama emas? Di saham dan di emas, apakah lebih baik dibiarkan atau didiversifikasi? Iya. Nah, sebenarnya kan kalau kayak tadi kita bahas yang si alokasi portofolio gitu ya, Iya. kita ada bagiannya yang untuk cash gitu, kita ada juga bagiannya buat yang fixed income, ada bagian yang buat equity. Nah, jadi selagi masing-masing proporsi itu sudah ada porsinya, itu sudah cukup. Nah, tapi kalau misalkan dirasa, oh ternyata cuman ada dua nih, berarti kan masih kurang nih, kita tetap butuh liquidity, kita tetap butuh cash gitu, kita tetap butuh ya yang setara kas lah, misalkan reksadana pasar uang atau time deposit gitu kan. Nah, di situ baru kita perlu diversifikasi. Jadi ya balik lagi, diversifikasi itu penting supaya apa, misalkan kayak tadi kan instrumen investasi itu ada banyak banget nih. Ada yang kalau kondisi ekonomi lagi bagus dia bagus, ada yang kalau tergantung inflasi. Jadi jangan sampai kalau kita cuma punya satu atau dua nih, terus ternyata dua-duanya itu ketika kondisi ekonominya lagi turun, dia berdua turun, kita rugi semua gitu kan. Kita tetap harus bisa mengatur supaya kondisi apapun kita masih tetap bertahan. Betul, ya portofolio kita kebal ya, quote-unquote, mau badai, mau kondisi ekonomi, apapun, inflasi, tetap portofolionya tuh bisa perform ya. Iya. Dan itu memungkinkan kalau misalnya kita menjalankan tadi diversifikasi. Nah, mungkin yang berikutnya tuh return berapa sih yang cukup oke untuk melawan inflasi? Wah, pertanyaannya mulai sulit. Yang pasti yang di atas inflasi. Iya, inflasi Indonesia tuh ya sekarang 2,3 lah ya kurang lebih. Jadi ya range-nya tuh belakangan ini memang berputar di kisaran itu sih, Vi, kalau aku perhatiin ya. Mungkin di 2%, naik-naik deket 3%, tapi udah dalam beberapa tahun ini sih selalu terjaga di situ. Jadi betul, instrumen apa yang cukup oke melawan inflasi, instrumen yang memberikan return yang di atas inflasi itu sendiri. Misalnya di atas inflasi itu sendiri, misalnya 4%, ya berarti ada kelebihan 2% tadi. 2%. Tuh, nah, tapi kan kalau 4% kayak agak-agak mepet gitu ya. Iya. Karena ya based on historis mungkin within 5 atau 10 tahun inflasi kita sekitaran di 3%. Jadi kalau di 4 tuh kayak agak terlalu mepet lah ya, lebihnya lagi cuma dikit gitu. Nah, kalau mau yang nggak cuma melawan tapi cuan, ya berarti harus lebih gede lagi dari itu returnnya, mau 5-6% gitu misalkan, atau 7 atau berapapun, terserah teman-teman sekalian dirasa cukupnya di berapa. Betul. Nah, ini mau coba investasi dalam mata uang US dollar, mending beli reksadana atau obligasi. Nah, ini ya sebenarnya balik lagi juga ya ke kebutuhan dan tujuan masing-masing ya, teman-teman ini butuhnya apa. Kalau misalnya emang butuh cash flow, butuh pendapatan yang rutin, mau coba dalam US dollar, mungkin ya bisa cobain dulu ke obligasi US dollar itu. Kalau misalnya di obligasi pemerintah kita punya namanya Indois. Kemudian kalau di reksadana ada reksadana pendapatan tetap US dollar juga loh, Vi. Jadi itu reksadana dalamnya adalah obligasi pemerintah dalam US dollar. Tapi kalau misalnya memang mau mengharapkan gitu ya capital gain yang cukup besar, pertumbuhan atau growth yang cukup besar, dan udah terbiasa gitu sama volatilitas, boleh dicoba di reksadana saham US dollar sebenarnya. Mungkin nggak langsung kayak beli satu sahamnya yang ini nih gitu ya, apalagi dalam US dollar gitu kan. Nah, bisa dicoba dulu sebenarnya lewat reksadana saham USD yang isinya tuh balik lagi udah dikurasi, sudah dipilih-pilih. Nggak perlu capek-capek kita menganalisa segitu banyak. Betul, dan sebenarnya reksadana saham US dollar itu gak cuma satu tipe doang loh, Vi. Kalau tadi kan reksadana pendapatan tetap isinya obligasi pemerintah US dollar. Tapi kalau reksadana saham US dollar itu variasinya tuh lumayan banyak. Lebih variatif ya. Lebih variatif. Jadi ada yang misalnya investasinya tuh di Amerika. Wah. Ada yang investasinya tuh di China.
ada yang di Eropa, Iya. ada yang di Asia Pasifik gitu. Jadi sebenarnya banyak tuh pilihan-pilihan yang bisa dieksplor juga sesuai sama kebutuhan teman-teman semua. Jadi ya dikembalikan lagi ya ke sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing. Betul. Karena mungkin kebutuhan saya dan Grace Bahkan nggak beda, cocok, iya. Mungkin saya sukanya apa, Grace sukanya apa, Betul. teman-teman sukanya apa gitu. Jadi Betul. disesuaikan lagi butuhnya obligasi atau reksadana nih. Iya. Tapi balik lagi mau beli obligasi USD bisa juga Iya. di MyBCA. Semua Betul, bisa di semua MyBCA. bisa di Beli MyBCA. reksadana bisa juga di MyBCA. MyBCA. Nah, selanjutnya Vi. Nah, next ini ada pertanyaan. Wah, ini kebetulan pertanyaannya beranak ya. Iya. Jadi emas masuk aset liquid atau investasi jangka panjang. Terus kemudian boleh dieksplor lagi bagaimana aset kripto diperdagangkan dan apakah ada otoritas pengawasnya. Oke. Wah, ini Nah, yang pertama dulu ya, emas Iya. masuk aset liquid atau investasi jangka panjang. Gimana Grace menurut Bu Grace? Kalau menurut aku emas liquid atau enggak sebenarnya ya termasuk salah satu aset yang enggak sesulit itu sih untuk diperjualbelikan ya. Bukan kayak tadi properti yang mungkin butuh cari buyer, nego-nego dulu. Mungkin prosesnya bisa berbulan-bulan, serah terima dan lain sebagainya. Kalau emas, kalau asetnya fisik ya mungkin kita bisa datang ke toko emas terus kita jual. Kalau misalnya bentuk emasnya adalah emas digital ya one click away aja sebenarnya ya. Tinggal kayak pilih jual dan asetnya bisa kejual. Jadi sebenarnya termasuk aset yang cukup liquid, walaupun nggak seliquid ya cash atau misalnya reksadana pasar uang yang memang bentuknya tuh udah ya uang tunai itu sendiri gitu, udah cash gitu. Jadi termasuk sebenarnya aset yang cukup liquid. Nah untuk jangka pendek atau jangka panjangnya sebenarnya ya investasi emas bisa digunakan untuk investasi jangka panjang sih, karena ya kalau misalnya harganya lagi naik buru-buru di take profit juga ya mungkin jadi nggak optimal. Jadi sebenarnya Mungkin bisa naik lagi abis itu. Iya bisa naik lagi. Jadi nggak mesti jangka pendek sih, bisa untuk jangka panjang juga. Apalagi ya ini balik lagi banyak yang punya stigma, apalagi misalnya kakek nenek kita atau orang tua kita, simpanlah emas selama-lamanya gitu ya. Tapi ya bisa Menimbun dijadikan, emas ya. iya menimbun emas, di-consider atau dipertimbangkan sebagai salah satu investasi jangka panjang sebenarnya kalau menurutku. Kalau menurutmu gimana? Aku sih setuju juga ya. Jadi emas itu nggak seliquid uang cash atau time deposit gitu. Tapi mungkin kalau emas itu jauh lebih mudah dicairkan gitu. Jadi apalagi emas itu kan demand-nya tinggi ya. Semua orang meyakini bahwa emas itu investasi yang baik gitu. Jadi nyari pembelinya pun nggak akan sesusah nyari pembeli rumah. Jadi untuk secara liquidity emas itu termasuk yang cukup liquid. Dan setuju juga sama Grace, emas itu bisa untuk investasi jangka panjang. Jadi dari zaman kita itu dari zaman nenekku, mungkin nanti akan kuwariskan sampai ke cucu-cucu. Ini emas dari zaman nenek moyang. Nenek Padahal bentuknya bukan sama ya. Penimbun emas. Iya, nah ini yang kedua nih, boleh dieksplor lagi bagaimana aset kripto diperdagangkan dan apakah ada otoritas pengawasnya. Kalau di Indonesia tentunya regulator kita adalah OJK ya, dan ya otoritas keuangannya adalah BI juga gitu. Jadi ya tentunya untuk kripto ini diawasi lah. Tapi mungkin kalau untuk bagaimana diperdagangkan tentunya ada exchange-nya sendiri, sama ada bursanya sendiri gitu ya. Kayak misalnya di IHSG, di pasar saham, ya kita tradingnya di Bursa Efek Indonesia. Nah kripto tuh juga setauku ada tuh Vi untuk memperdagangkan itu gitu ya. Nah itu yang tadi aku bilang, dia buka 24 jam. Iya benar. Jadi pergerakannya nggak juga tidur 24 dia. jam. Iya beda sama weekend buka juga kan? Iya Bu, 24 jam, 24 jam 7 hari. Jadi buat yang kayak aku cuma bisa invest di tengah malam nih, mungkin cocoknya di kripto. Iya, Jadi malam-malam betul. buka kripto gitu kan. Karena mungkin beda sama market saham di Indo gitu. Yang kan ada kita cut off-nya ya, benar-benar jam atau mungkin bursanya. market saham di US juga ada jam bursanya. Kalau kripto dia 24 jam. Benar. Oke, Selanjutnya next Vi. kita ke pertanyaan berikutnya. Betul. Investasi apa yang paling high return untuk profil risiko moderat? Wah, ini tadi balik lagi sebenarnya agak sulit ya Vi, karena even moderat pun boleh nggak sih, haram nggak sih masuk ke spekulatif investment? Ya enggak juga, boleh. Jadi sebenarnya potensi returnnya ya to some extent unlimited. Maksudnya kayak nggak ada batas atasnya, tergantung ada di spektrum yang mana gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin profil resiko yang moderat pada umumnya, mungkin yang paling dipertimbangkan obligasi kali ya. Obligasi rupiah saat ini mungkin kisaran imbal hasilnya,
kalau kita ngomong yang ya mungkin jangka waktu investasi 10 tahun gitu ya, itu kisarannya 6,4%-an per tahun. Jadi ya sekitar 6% sampai 6,4%-an gitu ya. Kalau ya moderat dan emang yang dipilih adalah instrumen obligasi tadi. Kamu ada kepikiran nggak mungkin instrumen apa nih yang biasa beli lagi gitu atau diincar? Nah sebenarnya kan kalau kayak moderat itu juga boleh punya instrumen investasi yang lebih high return gitu ya. Jadi misalkan kayak mau invest di saham pun nggak masalah. Nah, jadi tapi mungkin proporsinya lebih kecil. Jadi kalau tanya return mana yang paling besar ya mungkin dia bisa dapat return lebih gede lagi di saham tuh Grace. Nah tapi kebetulan karena kalau moderat jangan gede-gede ya proporsi sahamnya. Jadi dengan proporsi yang nggak terlalu besar itu ya kalau di total sama total portofolio dia mungkin returnnya nggak seberapa besar. Tapi boleh-boleh aja kalau mau invest di saham. Benar. Jadi ya balik lagi sih sebenarnya porsian aja sih ya Vi. Jadi boleh-boleh aja. Nah teman-teman kalau masih ada pertanyaan kita masih tunggu gitu ya, masih boleh di Q&A ya. Nah ini kita lanjut dulu. Drop pertanyaannya di kolom Q&A ya teman-teman, jangan di kolom chat, nanti kalau kolom chat kita nggak baca. Betul. Kolom chat tadi tuh kita mitos atau fakta. Nanti kita main mitos atau fakta lagi. Kita lanjut main mitos atau fakta lagi aja nggak sih guys? Wah ini kalau reksadana indeks itu apa ya Kak? Wah ini ternyata udah teman-teman udah pada mengeksplor juga ya instrumen-instrumen, udah tahu jenis-jenisnya ya. Nah mungkin aku dulu, kamu dulu. Kamu dulu. Reksadana itu ya betul sih ada yang namanya reksadana aktif sama reksadana pasif nih Vio dan teman-teman. Kalau reksadana aktif si manajer investasinya itu tetap ada acuannya. Misalnya reksadana saham acuannya IHSG gitu. Nah tapi dia tuh memiliki kewenangan atau diperbolehkan gitu ya melakukan yang namanya overweight dan underweight. Jadi misalnya dia ngeliat nih, oh ekonomi lagi kurang bagus, kayaknya saham-saham yang di sektor yang sangat terpengaruh sama siklus ekonomi, misalnya kayak otomotif gitu atau properti, kan kalau ekonomi lagi sulit orang males ya atau menunda dulu lah beli mobil atau beli rumah, maunya mungkin ya barang-barang yang kebutuhan sehari-hari dulu gitu dipenuhi. Jadi akan di underweight tuh porsi sektor-sektor yang misalnya properti sama otomotif tadi. Tapi ada sektor yang akhirnya di overweight juga gitu, kayak tadi misalnya consumer staples. Kita nggak mungkin dong ekonomi lagi bagus, ekonomi jelek kita pasti tetap mandi, tetap butuh sabun gitu ya, tetap makan, tetap butuh minyak goreng, ya tetap keramas, harus cantik di kondisi ekonomi. Jadi ya ada tetap sektor-sektor yang bisa dibeli dan akhirnya di overweight tuh sama si manajer investasi itu. Nah dengan mekanisme manajer investasi bisa overweight atau underweight itu reksadananya disebut pengelolaannya tuh aktif, karena dia benar-benar ngeliatin dia aktif banget ya overweight underweight dan itu bisa berubah dengan cepat. Benar, tiap hari bahkan bisa berubah-berubah. Tapi kalau misalnya reksadana indeks ini masuknya ke dalam reksadana dengan pengelolaan yang pasif, Vio dan teman-teman. Jadi tadi ada acuannya, misalnya acuannya adalah IHSG, komposisi IHSG perbankan 25% misalnya, terus metals and energy 20%. Ya dia akan nggak jauh-jauh dari situ, benar-benar ngikutin komposisi sektor-sektor yang ada di IHSG itu. Jadi kalau reksadana indeks benar-benar ya mengikutilah apa sih komposisi indeks itu dan porsi dari masing-masing emiten di indeks itu tuh di berapa persen. Kurang lebih jawabannya kayak gitu. Kamu ada yang mau ditambah atau? Nah, mungkin aku nambahin dikit aja. Tadi kan dia sudah menjelaskan dalam banget gitu ya cara mengelola, cara manajer investasi mengelola reksadana gitu. Nah mungkin sedikit tambahan aja, kalau reksadana indeks sendiri itu simpelnya basically kalau reksadana saham gitu ya mungkin si manajer investasinya akan invest di saham, kalau ini lebih ke mengikuti indeks tertentu. Jadi tergantung indeks apa yang dia ikutin gitu kan. Dan indeks ini nggak cuma soal saham, ada juga reksadana indeks yang buat pendapatan tetap. Jadi dia akan mengikuti indeks yang mengacu ke obligasi. Jadi tergantung kalian butuhnya reksadana indeks yang mana nih, yang saham atau yang pendapatan tetap atau yang apa. Jadi indeks pun ada macam-macamnya. Jadi nggak cuma satu reksadana indeks gitu aja gitu, nggak ada jenis-jenisnya lagi. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa penting untuk hold cash padahal ada opportunity cost for holding cash? Karena mengapa kita jawab karena. Nah, jadi kalau menurutku holding cash itu penting banget karena kita tetap harus sediain dana darurat. Basically kita tetap harus punya liquidity
tertentu gitu. Bahkan dalam kalau kita pelajari kayak piramida finansial gitu ya, fondasi nomor 1 itu dana darurat. Jadi kita tetap perlu sediain uang buat dana darurat. Mau profil risikonya apapun dari sangat konservatif sampai amat sangat agresif gitu misalkan, kita tetap harus punya liquidity. Karena kita nggak ada yang tahu masa depan. Kita nggak tahu besok apa yang terjadi gitu kan. Seyakin-yakinnya kita kayak enggak, semua uangku sudah tertata dengan rapi. Kita maunya gitu. positif-positif, tapi kalau negatif kita juga nggak bisa menolak gitu. Benar. Nah, kan kita nggak tahu nih ada kondisi apa ke depannya yang dimana ternyata kita butuh, namanya juga darurat gitu kan. Pasti nggak ada notice dulu kayak one notice nih bulan depan ibu kenapa-kenapa gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Kita juga baru tahu dan pasti nggak ready gitu. Itulah kenapa kita tetap butuh liquidity. Jadi mau nggak mau meskipun itu pasti tetap ada cost-nya, dan bahkan mungkin kalau cash itu kayak ya dia nggak bisa ngasih return sebesar itu gitu lah ya. Kita tetap harus pay for that cost gitu untuk membeli si liquidity ini. Karena misalkan kita nggak tahu Jakarta banjir gitu, ternyata motor aku kebanjiran gitu kan, ya mana ada di hari kalender Jakarta besok banjir ya gitu kan, nggak ada gitu. Itulah kenapa pentingnya kita punya cash. Aku setuju sih. Mungkin ini aku tambahin dikit. Kalau tadi ada opportunity cost for holding cash, tapi ada opportunity cost juga for not holding cash. Jadi ya itu baik lagi ya. Kalau misalnya tiba-tiba butuh buat sakit gitu, misalnya amit-amit, tapi ternyata misalnya sakit ketika nggak punya cash, tapi porto misalnya lagi merah harus cut loss, kan opportunity cost juga. Misalnya besok udah hijau lagi, atau kalau ditunggu lebih lama udah hijau lagi, tapi jadi harus di cut loss gitu karena kebutuhan yang mendadak itu. Jadi sebenarnya nggak cuma opportunity cost for holding cash aja, tapi dengan nggak punya cash itu bisa mendatangkan cost-cost lainnya juga sebenarnya. Yang mungkin lebih besar lagi kalau dibanding kita nggak punya cash. Jadi ya likuiditas itu tetap penting, tetap ya harus punya, diamanin sebelum kita berinvestasi atau mengeksplor pilihan-pilihan investasi yang ada. Jadi dana darurat itu wajib tetap harus punya fondasi ya. Dasar banget. Dasar. Sebelum kita punya tameng-tameng yang lain, kita harus punya dasarnya dulu. Dasarnya harus kuat. Nah ini pertanyaan berikutnya, kembali lagi ke inflasi nih Vi. Ini kita tayangin harga inflasi harga selama cabai 20 tahun. Inflasi kebutuhan sehari-hari dan inflasi biaya medikal kan berbeda. Nah, instrumen apa yang cocok supaya bisa melawan kedua jenis inflasi tersebut nih, Vi? Oke, nah tapi karena kan pertanyaan itu inflasi biaya medikal, mungkin I assume ini terkait biaya kesehatan gitu ya. Nah, kalau menurut pandanganku sendiri nih ada hal yang berbeda nih terkait investasi dan proteksi. Iya. Jadi kita harus tahu, balik lagi kita harus tahu kita butuhnya apa, dan kita dengan kebutuhan itu kita perlunya yang mana nih. Nah, kalau misalkan terkait investasi apa yang cocok buat melawan inflasi, berarti kan itu kita expect itu return. Kayak yang tadi gitu kan, kita udah sempat mention ya, pilihlah instrumen investasi yang lebih tinggi rate-nya daripada si inflasi kita. Nah, tapi kalau terkait biaya medical, biaya kesehatan, berarti kan kita lebih ke butuh itu proteksi. Nah, kalau kita butuhnya proteksi, berarti yang kita harus miliki itu adalah asuransinya. Dan fungsinya itu adalah memproteksi, jadi bukan untuk memberikan return. Jadi meskipun asuransi atau proteksi yang kita miliki itu ada part investasinya, tapi jangan harap return dari situ, karena fungsinya bukan berbeda untuk, fungsinya bukan untuk memberikan return, tapi memberikan kita proteksi kalau misalkan ada kondisi kesehatan gitu yang membutuhkan asuransi. Aku setuju banget sih. Jadi kalau untuk ya tadi inflasi yang sehari-hari, yang inflasi nasional, inflasi Indonesia, yang tadi 2%-an, 3%-an yang tadi kita udah bahas, ya bisa cari instrumen yang mungkin menghasilkan return lebih tinggi dari itu. Kan tetapi kalau misalnya untuk yang mengatasi biaya medical, ya balik lagi mungkin bisa sebenarnya dibantu dengan proteksi. Tapi yang tadi dengan disclaimer dan catatan-catatan yang sudah Vio kasih ya teman-teman, ini berbeda tujuannya, bukan untuk investasi, walaupun mungkin ada fitur-fitur certain produk yang memberikan itu gitu ya. Tapi tetap menjanjikan kayak ini ada part investasinya. Nah, jangan harap return dari situnya ya. Iya, betul. Ini pisahkanlah. Gitu. Jangan sampai kayak mana return saya. Betul. Nah, wah ini sudah last question, Vi. Kalau punya dana 100 juta, rencana juga mau ya. Rencana penempatan 3 bulan ke depan, reksadana paling cocok apa ya? Wah, ini pertanyaan yang selalu susah buat dijawab nih, Vi. Iya, bener banget. Bener, karena kita bingung ya. Orangnya kira-kira agresif atau konservatif atau moderat.
dan kira-kira mau dipakainya kapan gitu ya. Ini beda-beda nih, tapi ya ini akan kembali lagi ke setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi know yourself, know your investment. Kalau misalnya dari profil resiko ada yang konservatif, moderat sama agresif. Kebutuhan likuiditas ada yang 100 jutanya mau dipakai ya 1 bulan lagi, ada yang dipakainya nanti misalnya 30 tahun lagi mau saya wariskan ketika sudah berbunga-bunga untuk anak cucu saya. Jadi beda-beda gitu, dan penempatannya pun akan jadi berbeda. Kalau misalnya profil resikonya tadi konservatif, pasti instrumen-instrumen yang lebih besar buat dialokasiin, misalnya mungkin sekitar 50-60% itu akan ke instrumen yang lebih rendah resiko, contohnya kayak tadi cash atau setaranya. Kemudian ya mungkin 30%-nya lagi di fixed income, baru sisanya itu di aset-aset yang lebih beresiko. Kalau moderat mungkin porsi cashnya lebih kecil, tapi fixed income sama equity-nya bisa dinaikin, spekulatif investment pun bisa ditambah gitu ya. Dan kalau agresif ya berarti pie-nya bisa diubah lagi tuh, yang lebih besar yang si equity dan speculative investment, sedangkan cash dan fixed income-nya lebih kecil. Jadi ya akan berbeda-beda sih, akan sangat sulit ya untuk menentukan one shoe fit for all gitu. Jadi berbeda-beda. Lebih ke, aku cuma mau nambahin dikit aja, lebih ke meng-highlight bahwa si 100 juta ini nggak harus diinvest ke satu reksadana loh. Betul. Ingat yang walaupun tadi kita reksadananya udah terdiversifikasi betul, juga ya. Reksadana aja tuh mulai dari 10.000 gitu kan. Kalau punya 100 juta ya kenapa cuma beli satu gitu kan. Si 100 juta ini kita bisa alokasiin, balik lagi sesuai yang tadi profil risikonya apa. Mau yang konservatif berarti porsinya lebih banyak di yang mana. Terus kalau yang moderat porsinya lebih banyak di yang mana, kalau yang lebih agresif gitu, kayak Grace gitu lebih agresif dia. Nah itu porsinya lebih besar di yang mana. Jadi 100 juta ini sebenarnya tetap bisa ditempatin di reksadana macam-macam. Tergantung proporsinya dan balik lagi kebutuhannya. Dipecah-pecah aja ya. Iya, dipecah-pecah aja. Bisa dicocokin lagi kayak ke donat-donat yang tadi tuh. Yang gede potongannya buat di reksadana yang mana, yang lebih kecil lagi buat di reksadana yang mana. Oke. Nah, gak kerasa Grace, kita sudah menjawab last question kita. Betul, di sesi hari ini ya. Bener banget. Nah, berarti kita sudah sampai di penghujung acara nih Grace. Karena kita udah jawab last question, dan seperti yang kemarin-kemarin kalau teman-teman ikut di sesi-sesi Wealth Summit sebelumnya, setelah saya dan Grace menghilang dari layar teman-teman, akan ada QR code. Jadi jangan QR. Kita akan digantikan oleh QR yang mungkin lebih menarik ya Grace ya. Karena bisa dapat poin. Betul banget. Mengumpulkan nggak? Iya tentunya. Mengumpulkan nih dengan semangat. Wah, semangat 45 ya. Iya. Jadi nanti akan ada QR untuk teman-teman bisa ikut kuis. Nah, nanti begitu teman-teman bisa menjawab kuis ini dan benar akan dapat poin untuk Wealth Conquest. Jadi, tapi tolong dipastikan jawabnya benar. Betul, nggak usah buru-buru. Nggak perlu buru-buru. Nggak perlu cepet-cepet. Karena cepet-cepet tidak mendapat poin tambahan. Betul, kalau nggak benar nanti takutnya salah pilih gitu ya. Iya, nanti menyesal loh jawabnya cepet-cepet tapi ternyata salah jawabannya gitu kan. Boleh diisi ya teman-teman dengan nge-scan QR-nya, atau di kolom chat juga nanti akan di-drop linknya ya untuk jawab pertanyaan. Nah, nanti si poin Wealth Conquest ini akan mendapatkan buat yang pengumpul nih yang rajin mengumpulin poin-poin Wealth Conquest akan mendapatkan hadiah gitu ya. Hadiahnya menarik banget bernilai jutaan. Mantap. Oke. Untuk menutup sesi kali ini aku ada ini nih, kata-kata hari ini. Wah, apa tuh, kata-kata hari ini? Kasih, Be. Meskipun orang lain cuan hari ini, jangan buru-buru ikut lari. Apalagi tertarik di investasi yang instan tapi penuh ilusi. Wah. Nah, pilih aja investasi yang sudah teruji. Yang penting kita tetap tenang, enjoy, dan happy. Karena investasi kita pelan tapi party. Saya Fiona Claresta dan rekan saya Anastasia Gracia, pamit undur diri. Selamat malam. Bye-bye.